Ada sebuah buah yang manisnya luar biasa, sampai ketika Anda menggigit versi yang sudah kering, otak Anda hampir tidak bisa membedakannya dari madu asli. Rasa karamel yang sama, rasa emas yang kental dan padat, lonjakan gula yang langsung terasa di bagian belakang lidah, lalu perlahan menyebar ke depan seperti sirup hangat. Namun sebenarnya itu bukan madu. Ia tidak berasal dari lebah. Ia tidak datang dari sarang. Ia tidak membutuhkan peternak lebah, alat pengasap, pakaian pelindung, satu sengatan pun, atau paket awal seharga 600. Buah itu tumbuh di sebuah semak, di tanah halaman belakang yang terlupakan di New Mexico, tempat yang tidak pernah disiram sejak pemilik sebelumnya meninggal dunia. Tidak ada air selain yang turun dari langit, tidak ada penyemprotan, tidak ada pemangkasan, tidak ada pupuk, tidak ada perhatian apapun selama puluhan tahun. Dan semak yang menumbuhkannya masih hidup sampai hari ini, masih berbuah, masih menjatuhkan 80 pon buah dengan rasa madu setiap musim gugur. Sementara itu, peternak lebah di jalan yang sama kembali kehilangan 40% koloninya karena tungau varroa dan pestisida neonicotinoid. Buah itu adalah buah bidara, tanaman yang dalam ilmu botani dikenal sebagai Ziziphus jujube dan di berbagai wilayah Asia selama 5.000 tahun dikenal sebagai honey date. Ini adalah pohon buah keempat yang paling banyak dibudidayakan di planet ini, tumbuh di lebih dari 5 juta ekar lahan di seluruh dunia, dimakan oleh 2 miliar orang, namun hampir tidak dikenal di negara yang mengklaim memiliki sistem pertanian paling maju dalam sejarah manusia. Jumlah pohon bidara di bumi bahkan lebih banyak daripada pohon apel. Coba bayangkan sejenak, lebih banyak bidara daripada apel, lebih banyak bidara daripada pir, plum, dan ceri jika digabungkan. Buah keempat paling umum di planet ini. Namun kemungkinan besar Anda belum pernah mencicipinya. Anda mungkin bahkan belum pernah melihatnya. Mungkin Anda bahkan tidak tahu bagaimana mengeja namanya. Ini bukan kebetulan. Ada industri madu senilai 20 miliar, industri gula olahan senilai 300 miliar, dan industri buah senilai 50 miliar yang bekerja persis seperti yang dirancang, membuat Anda tidak mengetahui keberadaan semak yang bisa menggantikan ketiganya secara gratis selama 60 tahun. Dari satu kali penanaman yang hanya berharga 112. Sebelum kita melanjutkan, jika kisah seperti ini penting bagi Anda, cara terbaik untuk menjaga pengetahuan ini tetap hidup sangat sederhana. Subscribe, tekan lonceng, dan bagikan kepada seseorang yang layak mengetahui hal yang sering tidak pernah ditemukan oleh industri makanan. Pada tahun 1908, seorang penjelajah tanaman dari USDA bernama Frank Meyer berjalan sejauh 1.800 mil melintasi wilayah utara Tiongkok untuk mengumpulkan spesimen tanaman bagi pemerintah Amerika Serikat. Ia menyeberangi gurun yang pada musim panas suhunya melampaui 110 darau. Ia mendaki jalur pegunungan setinggi 12.000 kaki, di mana udara tipis terasa seperti mengiris paru-parunya. Ia bermalam di penginapan desa yang dipenuhi kutu dan serangga. Ia bahkan terserang penyakit yang perlahan merusak kesehatannya. Ia melakukan semua itu karena USDA mengirimnya untuk menemukan tanaman yang dapat mengubah masa depan pertanian Amerika. Dan karena Frank Meyer memiliki keyakinan yang begitu kuat seorang pria yang siap mempertaruhkan hidupnya bahwa tanaman dari Asia mampu memberi makan Amerika lebih baik daripada apapun yang saat itu ditanam di negara tersebut. Dan ternyata, ia benar. Kedelai yang ia bawa pulang akhirnya berkembang menjadi industri Amerika bernilai 60 miliar dolar. Pohon pistachio Tiongkok yang ia kirimkan kini tumbuh di jutaan lanskap di seluruh Amerika. Batang bawah persik tahan penyakit yang ia temukan masih menjadi fondasi bagi industri persik di California sampai hari ini. Namun di antara puluhan spesies tanaman yang ia kirim kembali ke Washington, ada satu yang membuatnya terobsesi lebih dari yang lain. Dalam catatan lapangannya, Frank Meyer menulis bahwa jujube adalah pohon buah paling penting di Tiongkok Utara. Bukan salah satu yang penting melainkan yang paling penting. Ia mencatat desa-desa di mana setiap rumah memiliki pohon juju. Di sana, buah yang telah dikeringkan disimpan di dalam tempayan tanah liat dan dimakan sepanjang musim dingin sebagai sumber kalori utama. Anak-anak memakan jujube kering, seperti anak-anak Amerika memakan permen. Bedanya, jujube memberi mereka zat besi, vitamin C, dan karbohidrat kompleks. Sementara permen hanya merusak gigi mereka sedikit demi sedikit. Frank Meyer tidak hanya membawa pulang 1 atau 2 contoh tanaman. Ia mengirim ratusan varietas jujube ke USDA Plant Introduction Station, lengkap dengan catatan yang ia tulis dengan sangat rinci. Dalam catatan itu ia menjelaskan bagaimana pohon ini tumbuh, bagaimana tanahnya, berapa panas yang dibutuhkan, dan bagaimana cara merawatnya.
Ia bahkan menulis surat berulang kali ke Washington, memohon agar kebun jujube didirikan di wilayah selatan dan barat daya Amerika daerah yang iklimnya sangat mirip dengan tanah asal jujube di Tiongkok Utara. USDA sebenarnya menerima semua kiriman itu. Beberapa pohon ditanam di stasiun penelitian di Texas, Georgia, dan California. Beberapa lagi dibagikan kepada petani yang penasaran mencoba tanaman baru. Hasil awalnya membuat banyak orang terkejut. Para petani melaporkan bahwa pohon ini mampu bertahan dari kekeringan Texas tanpa irigasi, tetap berbuah manis, dan hampir tidak membutuhkan penyemprotan apapun. Buahnya muncul dengan stabil, bahkan ketika tanaman lain di sekitarnya mulai kesulitan. Laporan-laporan positif itu begitu menjanjikan, sehingga akhirnya sebuah program penelitian kecil tentang jujube dibentuk di stasiun penelitian USDA di Chico, California. Pada saat itu, tampaknya jujube benar-benar memiliki peluang untuk menjadi bagian dari masa depan pertanian Amerika. Namun situasinya tidak berlangsung lama. Anggaran penelitian mulai dialihkan. Industri apel membutuhkan dana penelitian baru. Industri persik meminta program pemuliaan yang lebih besar. Kelompok lobi jeruk menginginkan lebih banyak dana untuk pengendalian hama. Satu persatu, industri buah yang sudah mapan dengan jaringan politik dan pengaruh yang kuat mengalihkan dana penelitian ke tanaman mereka sendiri. Di tengah semua itu, jujube adalah pendatang baru yang tidak memiliki dukungan industri, tidak memiliki lobi, dan tidak menjanjikan pasar besar bagi pupuk, pestisida, atau program perlindungan tanaman. Dan justru disitulah masalahnya. Karena dibandingkan dengan kebun apel, persik, atau jeruk yang membutuhkan banyak input, banyak penyemprotan, dan siklus peremajaan yang pendek, pohon jujube terlihat terlalu sederhana, bahkan terlalu efisien. Sebuah tanaman yang bisa hidup lama, tahan kekeringan, dan hampir tidak membutuhkan perlakuan kimia, membuat sistem kebun yang bergantung pada banyak input terlihat sangat tidak efisien. USDA sempat menerbitkan beberapa buletin tentang jujube antara tahun 1920 hingga sekitar 1950. Namun setelah itu, publikasi tersebut perlahan berhenti. Koleksi pohon di stasiun penelitian mulai diabaikan. Beberapa varietas jujube yang sangat langka yang dikumpulkan langsung oleh Frank Meyer dengan risiko besar terhadap hidupnya akhirnya mati begitu saja karena kurangnya perawatan dasar. Bukan karena penyakit, bukan karena hama, tetapi karena kelalaian. Ironisnya, pada saat yang sama pemerintah menghabiskan miliaran dolar untuk mendukung produksi apel, persik, dan jeruk. Namun mereka bahkan tidak menyediakan dana yang cukup untuk mempekerjakan satu teknisi sederhana yang bertugas merawat koleksi jujube di stasiun penelitian. Perlahan-lahan perhatian pun berpindah. Program penelitian dihentikan, koleksi tanaman dibiarkan. Dan pohon buah yang mungkin paling menjanjikan yang Frank Meyer perjuangkan dengan seluruh hidupnya, akhirnya tersimpan dalam arsip, kekurangan dana, lalu perlahan dilupakan. Sementara itu, nasib Frank Meyer sendiri berakhir tragis. Pada tahun 1918, saat berusia 43 tahun, ia ditemukan tenggelam di Sungai Yangtze dalam keadaan yang hingga hari ini masih penuh misteri. Pria yang berjalan ribuan kilometer melintasi Tiongkok demi membawa tanaman-tanaman berharga ke Amerika itu tidak pernah melihat jujube ditanam secara luas. Beberapa sejarawan bahkan percaya bahwa kematiannya bukan kecelakaan. Kasusnya tidak pernah benar-benar terpecahkan. Dan buah yang ia kumpulkan dengan taruhan nyawa itu hingga kini tetap hampir tidak dikenal di negara yang ia layani. Padahal Frank Meyer memahami sesuatu tentang buah ini, sesuatu yang jarang sekali dibicarakan dalam sistem pangan modern. Ketika buah jujube dibiarkan mengering secara alami di atas cabang, ia berubah menjadi makanan yang hampir tidak memiliki padanan dalam pertanian barat. Kadar airnya turun dari sekitar 80% menjadi kurang dari 20%. Gula di dalamnya menjadi lebih pekat. Daging buah yang awalnya renyah seperti apel berubah menjadi tekstur padat dan kenyal, dengan rasa manis yang mengingatkan pada campuran madu, kurma, dan karamel dengan sedikit sentuhan kayu manis. Seiring berkurangnya air, nilai gizinya justru semakin terkonsentrasi. Dalam 100 gram jujube kering, terdapat sekitar 79 gram karbohidrat yang memberikan energi cepat sekitar 250 hingga 300 kalori, serta sekitar 69 mg vitamin campir memenuhi kebutuhan harian tubuh. Selain itu terdapat zat besi sekitar 1 hingga 2 mg, kalium sekitar 250 mg, dan berbagai senyawa bioaktif yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok selama ribuan tahun. Sebagai perbandingan, madu mengandung sekitar 82 gram gula dalam setiap 100 gram. Jujube kering memiliki sekitar 79 gram karbohidrat dalam jumlah yang sama, tetapi disertai serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang tidak terdapat pada madu.
Madu terutama memberikan kalori dan beberapa sifat antibakteri alami. Sementara jujube memberikan rasa manis yang hampir setara ditambah nutrisi yang lebih lengkap serta senyawa alami yang selama berabad-abad dipercaya mendukung kesehatan tubuh. Jujube sebenarnya bukan sekadar pengganti madu. Dalam banyak hal, ia bahkan bisa dianggap sebagai versi yang lebih unggul, dan disinilah perbedaan yang sering tidak disadari perbedaan yang secara diam-diam mengguncang logika ekonomi dari industri madu itu sendiri. Dalam kondisi yang baik, satu koloni lebah biasanya menghasilkan sekitar 30 hingga 60 pon madu per tahun. Untuk memulai satu koloni saja, biaya awalnya bisa mencapai 200 hingga 400 dolar. Selain itu, peternak lebah harus memiliki pengetahuan khusus, peralatan lengkap, serta melakukan pengelolaan penyakit secara terus-menerus. Koloni lebah juga menghadapi ancaman serius dari tungau varroa destruktor yang setiap tahun dapat membunuh sekitar 40 hingga 50% koloni yang dikelola di Amerika Serikat. Belum lagi fenomena koloni collapse disorder yang selama 2 dekade terakhir telah menghantam industri perlebahan komersial. Populasi lebah di Amerika sendiri telah menurun sekitar 60% sejak tahun 1947. Artinya, beternak lebah dari tahun ke tahun menjadi semakin sulit, semakin mahal, dan semakin tidak dapat diprediksi. Produksi madu menurun, sementara harga di pasar terus naik. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Pengujian yang dilakukan oleh Food Safety News menunjukkan bahwa sekitar 76% madu yang dijual di toko bahan makanan di Amerika ternyata telah dicampur dengan sirup jagung atau sirup beras. Dengan kata lain, hampir 3 dari 4 botol madu yang dibeli konsumen sebenarnya bukan madu murni. Orang membayar sekitar 12 dolar untuk sebuah botol berbentuk beruang yang isinya seringkali hanyalah sirup jagung beraroma madu. Praktik ini bahkan begitu luas hingga muncul istilah baru dalam dunia keamanan pangan, honey laundering. Madu dari Tiongkok yang mendominasi pasokan global sering dikirim melalui negara ketiga seperti India atau Vietnam untuk menyamarkan asalnya dan menghindari tarif impor setelah penyelidikan dumping perdagangan. Artinya, madu yang akhirnya sampai di rak toko bisa saja telah melewati beberapa negara dan beberapa perusahaan perantara dan tetap saja belum tentu benar-benar madu. Pada tahun 2018, Komisi Eropa menguji 320 sampel madu impor di Uni Eropa. Hasilnya mengejutkan, hampir setengahnya terbukti telah dipalsukan atau dicampur. Fakta ini menunjukkan bahwa pasokan madu global saat ini berada dalam kondisi yang sangat tidak pasti. Konsumen membayar harga premium untuk produk yang mungkin tidak sesuai dengan labelnya. Sementara itu, di tempat lain yang jauh lebih sederhana, sebuah semak jujube yang tumbuh di halaman belakang bisa menghasilkan pemanis alami yang benar-benar murni tanpa campuran apapun, tanpa industri besar di belakangnya, tanpa proses rumit, dan pohon itu bahkan bisa dibeli dari katalog pembibitan dengan harga sekitar 112 dolar. Sekarang bayangkan pohon jujube itu sendiri, satu pohon jujube yang sudah matang, mampu menghasilkan sekitar 40 hingga 100 pon buah setiap tahun. Pohon ini biasanya mulai berbuah pada tahun kedua setelah ditanam dan mencapai produksi penuh pada usia sekitar 4 hingga 5 tahun. Setelah itu, pohon tersebut bisa terus menghasilkan buah selama 60 hingga bahkan 100 tahun. Beberapa pohon yang tercatat di Tiongkok bahkan telah berproduksi lebih dari 300 tahun. Harga satu pohon dari pembibitan biasanya hanya sekitar 12 hingga 25 dolar. Dan yang membuatnya semakin luar biasa adalah apa yang tidak dibutuhkannya. Tidak memerlukan pengetahuan khusus, tidak memerlukan pakaian pelindung, tidak memerlukan program pengendalian penyakit, tidak ada tungau varroa, tidak ada colony collapse disorder, tidak perlu sertifikasi peternak lebah, tidak ada inspeksi sarang tahunan, tidak perlu mengganti ratu lebah, dan tidak perlu memberi makan gula pada musim dingin. Anda hanya menanamnya, menunggu sekitar 2 tahun, lalu setiap musim gugur Anda memanen sekitar 80 pon buah yang rasanya manis seperti madu, dan panen itu tidak berhenti pada Anda saja. Anak-anak Anda bisa memanennya, bahkan cucu-cucu Anda suatu hari juga bisa memanennya dari pohon yang sama. Pohon ini mampu bertahan pada suhu ekstrem dari sekitar minus 20 derajat Fahrenheit hingga lebih dari 120 derajat Fahrenheit. Ia juga mampu bertahan dalam kondisi kekeringan yang seringkali mematikan bagi pohon buah lain di kebun. Akar jujube tumbuh sangat dalam, sehingga setelah tanaman ini benar-benar mapan, ia mampu menemukan sumber air yang tidak dapat dijangkau oleh tanaman dengan akar dangkal. Di Gurun Gobi, para petani bahkan menanam jujube secara komersial di daerah yang hanya menerima kurang dari 8 inci hujan per tahun, 8 inci. Sebagai perbandingan, Gurun Sahara menerima sekitar 3 inci hujan per tahun.
Artinya, jujube mampu tumbuh dalam kondisi yang hanya selangkah lebih baik dari salah satu gurun paling kering di dunia. Hal lain yang membuatnya begitu unik adalah hampir tidak adanya masalah hama serius di Amerika Utara. 0. Tidak ada codling moth yang merusak buah seperti pada apel. Tidak ada brown rot yang membuat buah membusuk seperti pada persik. Tidak ada lalat buah spotted wing Drosophila yang bertelur di dalam daging buah seperti pada blueberry dan cherry. Tidak ada penyakit fire blight yang mematikan cabang seperti pada pir. Ketika jujube dibawa ke Amerika, tanaman ini datang tanpa hama aslinya. Dan hingga hari ini, hampir tidak ada hama lokal yang benar-benar mampu menyerangnya. Bahkan basis data hama milik USDA sendiri mencatat bahwa jujube hampir tidak memiliki hama atau penyakit besar di wilayah daratan Amerika Serikat, bandingkan dengan tanaman lain yang dianggap sebagai simbol buah sehat. Petani apel biasanya harus menyemprotkan bahan kimia antara 15 hingga 25 kali dalam satu musim. Ini bukan kesalahan penulisan 15 hingga 25 kali penyemprotan. Industri apel saja menghabiskan sekitar $232 juta setiap tahun hanya untuk pestisida. Petani persik biasanya menyemprot antara 12 hingga 18 kali per musim. Petani ceri sekitar 8 hingga 14 kali. Petani jujube, 0, musim demi musim, tahun demi tahun. Bahkan dekade demi dekade, alat penyemprot bisa saja tetap tergantung di gudang, berdebu dan tidak terpakai. Sementara itu, pohon jujube terus menghasilkan buah yang sempurna, hanya dengan bantuan sinar matahari dan akar yang dalam. Anda tidak bisa menyemprot tanaman yang tidak sakit. Dan Anda tidak bisa menjual pestisida kepada petani yang tanamannya tidak memiliki hama. Itulah sebabnya industri pestisida global senilai $84 miliar hampir tidak memiliki peluang keuntungan dari pohon buah yang pada dasarnya tidak memerlukan perawatan kimia sama sekali. Jika cerita ini membuat Anda melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, luangkan sekitar 20 detik untuk menekan tombol like dan meninggalkan komentar di bawah video ini. Dukungan kecil seperti itu membantu channel ini terus menemukan cerita-cerita luar biasa lainnya. Mari kita terus berjalan bersama, pelan tapi pasti. Salah satu teks paling penting dalam pengobatan tradisional Tiongkok adalah Compendium of Materia Medica, karya klasik yang disusun pada masa dinasti Ming. Dalam kitab tersebut, jujube disebut sebagai salah satu dari 5 buah paling penting dalam farmakologi Tiongkok. Selama berabad-abad, buah ini diresepkan untuk berbagai kondisi, membantu mengatasi insomnia, menenangkan kecemasan, memperbaiki pencernaan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta membantu pembentukan darah pada pasien yang mengalami anemia. Bagi para tabib Tiongkok kuno, jujube bukan sekadar makanan sehari-hari. Mereka melihatnya sebagai obat alami, hanya saja kebetulan rasanya manis seperti madu. Dengan kata lain, ini adalah obat yang menyenangkan untuk dimakan, bukan pil pahit yang harus ditelan. Menariknya, penelitian ilmiah modern mulai mengonfirmasi banyak klaim tradisional tersebut. Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2017 di jurnal Molecules mengidentifikasi lebih dari 200 senyawa bioaktif dalam buah jujube. Senyawa tersebut mencakup asam triterpenoid, flavonoid, polisakarida, dan berbagai alkaloid alami. Kompleksitas kimia ini jauh melampaui banyak buah konvensional yang biasa kita temui di pasar. Penelitian lain pada tahun 2015 yang dipublikasikan dalam Journal of Ethnopharmacology menemukan bahwa ekstrak biji jujube secara signifikan meningkatkan kualitas tidur pada pasien dengan insomnia kronis. Efeknya bahkan sebanding dengan beberapa obat tidur farmasi, tetapi tanpa efek samping berat, tanpa risiko ketergantungan, dan tanpa industri bernilai miliaran dolar yang menjual pil-pil yang sering membuat orang merasa lemas keesokan harinya. Kemudian pada tahun 2019, penelitian dalam jurnal Food and Function menunjukkan bahwa polisakarida dalam jujube mampu meningkatkan aktivitas sel-sel sistem imun hingga sekitar 40 hingga 60% dalam kondisi laboratorium. Artinya, buah ini tidak hanya memberi energi bagi tubuh, ia juga membantu mengaktifkan sistem pertahanan alami tubuh saat kita mengonsumsinya. Sebuah meta-analisis pada tahun 2020 yang diterbitkan dalam Complementary Therapies in Clinical Practice menggabungkan hasil dari 26 studi klinis dan menemukan bahwa jujube menunjukkan efek yang signifikan dalam membantu mengurangi kecemasan dan memberikan efek menenangkan. Dengan kata lain, buah yang tumbuh di sebuah pohon sederhana ini memiliki potensi membantu 2 masalah kesehatan yang sangat umum, gangguan tidur dan kecemasan. Sementara itu, industri farmasi menjual obat anti kecemasan dengan nilai pasar sekitar $3,6 miliar setiap tahun di Amerika Serikat.
Obat tidur menghasilkan sekitar 4 miliar dolar setiap tahun. Namun di sisi lain, ada sebuah pohon yang dapat tumbuh di halaman rumah Anda selama puluhan tahun, menghasilkan buah yang memiliki efek serupa secara alami dengan biaya awal yang bahkan tidak lebih mahal dari satu kali makan di restoran cepat saji. Jika dilihat dari sudut pandang sederhana, hitungannya menjadi sangat jelas. Dan mungkin justru disitulah alasan mengapa buah ini jarang sekali dibicarakan. Inilah yang membuat kisah jujube di Amerika berbeda dari hampir semua tanaman lain yang pernah dibahas di channel ini. Jujube tidak pernah dilarang, ia tidak pernah dianggap ilegal. Tidak ada undang-undang yang melarang orang menanamnya, cara buah ini menghilang jauh lebih halus dan justru jauh lebih efektif daripada larangan apapun. Ia prosto tidak pernah benar-benar dimasukkan ke dalam rantai pasokan pangan modern. Supermarket di Amerika biasanya menjual sekitar 400 jenis buah dan sayuran. Namun jujube hampir tidak pernah ada di antara daftar itu. Bukan karena konsumen tidak akan menyukainya, bukan karena buah ini tidak bisa tumbuh di sana. Alasan sebenarnya jauh lebih sederhana. Tidak ada jaringan produksi komersial untuk jujube. Tidak ada kebun besar khusus jujube. Tidak ada sistem distribusi. Tidak ada fasilitas pengemasan. Tidak ada ruang khusus di rak supermarket. Bahkan tidak ada kode UPC yang terdaftar dalam database produk bahan makanan. Akibatnya, buah yang dimakan oleh sekitar 2 miliar orang di berbagai belahan dunia setiap hari hampir tidak ada dalam sistem pangan modern Amerika. Padahal, masalahnya bukan karena tanaman ini tidak cocok tumbuh di sana. Justru sebaliknya, pohon jujube tumbuh dengan sangat baik di sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Zona ketahanan tanaman USDA dari zona 6 hingga zona 10 yang mencakup sebagian besar wilayah negara itu adalah kondisi yang hampir ideal bagi pohon jujube. Bahkan di beberapa tempat, tanaman ini tumbuh lebih baik daripada di daerah asalnya di Asia. Ia tumbuh sangat baik di Texas, bahkan sering lebih produktif daripada di Beijing. Ia juga berkembang sangat baik di Georgia, dengan kondisi yang sering kali lebih menguntungkan dibandingkan provinsi Shandong di Tiongkok. Wilayah selatan dan barat daya Amerika sebenarnya memiliki iklim yang hampir sempurna untuk jujube panas, kering dan panjang musim panasnya. Namun membangun sebuah rantai pasokan komersial tidak hanya soal apakah tanaman itu bisa tumbuh. Dibutuhkan investasi, dan investasi selalu mengikuti proyeksi keuntungan. Proyeksi keuntungan sendiri bergantung pada analisis pasar, dan ketika jujube dianalisis dari sudut pandang bisnis modern, hasilnya menjadi agak tidak menarik bagi industri. Bayangkan saja, sebuah tanaman yang bisa hidup dan berproduksi selama 60 tahun, tanaman yang hampir tidak membutuhkan pestisida, tanaman yang tidak memerlukan program pengendalian hama mahal. Dan yang paling penting, sebuah pohon yang bisa ditanam oleh siapa saja di halaman rumah mereka, lalu menghasilkan buah setiap tahun, tanpa perlu membeli satupun produk tambahan dari rantai industri pertanian selama sisa hidup mereka. Tidak ada investor yang bersedia mendanai analisis seperti itu. Tidak ada perusahaan besar yang tertarik membangun rantai pasokan untuk tanaman seperti ini. Tidak ada dewan direksi yang akan menyetujui peluncuran produk yang secara praktis menghilangkan pelanggan setelah satu kali pembelian pohon seharga sekitar $12. Model bisnis supermarket modern bergantung pada sesuatu yang sangat berbeda. Transaksi yang berulang, kunjungan mingguan, produk yang cepat rusak dan harus dibeli kembali dalam beberapa hari. Seluruh infrastruktur retail makanan, mulai dari sistem rantai dingin, kabut air yang menyemprotkan kelembapan pada rak buah, hingga label tanggal kedaluarsa dibangun untuk mengelola sesuatu yang rapuh. Bahkan lebih dari itu, sistem tersebut dirancang untuk mendapatkan keuntungan dari kerapuhan itu. Tujuannya sederhana, memastikan Anda harus kembali minggu depan untuk membeli lagi apa yang Anda konsumsi minggu ini. Pohon jujube berdiri di sisi yang berlawanan dari logika tersebut. Ia tidak rapuh. Ia justru tahan lama. Ia adalah keberlanjutan, dan keberlanjutan seperti itu adalah musuh bagi model bisnis yang bergantung pada produk yang cepat rusak. Industri buah modern di Amerika pada dasarnya tidak dirancang untuk memberi masyarakat sumber pangan yang permanen di halaman rumah mereka. Sistem itu dirancang untuk menjual buah yang harus terus dibeli setiap minggu selamanya. Stroberi yang hanya bertahan beberapa hari, blueberry yang bisa berjamur dalam waktu seminggu, persik yang membutuhkan hingga 20 kali penyemprotan setiap musim. Semua itu didukung oleh rantai distribusi panjang yang dapat membentang ribuan kilometer. Sistem ini membutuhkan kerapuhan, sistem ini membutuhkan ketergantungan. Sistem ini membutuhkan satu hal sederhana, Anda harus kembali ke toko lagi Selasa depan. Namun pohon jujube tidak bekerja seperti itu. Ia tidak membutuhkan Anda untuk kembali ke toko setiap minggu.
Ia hanya membutuhkan satu hal yang jauh lebih sederhana. Anda datang sekali setiap bulan Oktober dengan sebuah ember untuk memanen buahnya. Hanya itu, satu kali dalam setahun selama puluhan tahun. Model seperti ini hampir tidak mungkin cocok dengan logika industri retail modern, dan karena itu solusi yang paling mudah bagi sistem tersebut adalah berpura-pura bahwa buah ini tidak pernah ada. Sementara itu di Tiongkok, industri jujube menghasilkan sekitar 9 miliar dolar setiap tahun. 9 miliar dolar hanya dari satu jenis buah. Negara itu membudidayakan lebih dari 700 varietas jujube yang telah diberi nama. Ada yang buahnya kecil seperti ceri, ada yang sebesar apel kecil. Ada varietas yang matang pada bulan Agustus, ada yang baru matang pada bulan November. Sebagian dikembangkan untuk dimakan segar, sebagian untuk dikeringkan, sebagian untuk dijadikan jus, dan sebagian lagi digunakan sebagai bahan ekstrak obat tradisional. Keanekaragaman genetiknya sangat luas, bahkan dapat menyaingi dunia apel atau anggur. Namun di Amerika Serikat, hampir tidak ada yang menanamnya secara serius. Di seluruh Amerika, luas perkebunan jujube komersial bahkan tidak mencapai 1.000 aker. Bandingkan dengan Tiongkok yang memiliki sekitar 5 juta aker kebun jujube, 1.000 berbanding 5 juta. Negara yang sebenarnya memiliki iklim yang sangat cocok, infrastruktur pertanian modern, serta pasar konsumen yang besar, justru hanya menghasilkan sekitar 0,02% dari produksi jujube dunia. Ini bukan kegagalan pasar, ini adalah keputusan pasar. Keputusan yang secara tidak langsung dibuat oleh industri yang tidak mendapatkan keuntungan dari buah yang justru bisa menggantikan banyak produk mereka. Namun di sini kita juga perlu jujur, karena cerita yang terlalu dibesar-besarkan tanpa kejujuran pada akhirnya hanya menjadi iklan. Jujube memang luar biasa, tetapi bukan berarti ia bisa menggantikan madu dalam semua hal. Buah jujube segar rasanya lebih mirip apel yang renyah dengan rasa manis ringan. Ia tidak benar-benar memiliki rasa seperti madu sampai buah itu dikeringkan. Proses pengeringan inilah yang membuat kadar gula menjadi lebih terkonsentrasi dan rasa buah berubah. Jika Anda ingin mendapatkan rasa manis yang mendekati madu, Anda membutuhkan jujube kering, bukan jujube segar. Jujube juga tidak menghasilkan pemanis cair seperti madu. Anda tidak bisa langsung menuangkannya di atas roti panggang seperti madu. Memang, jujube kering bisa dihaluskan menjadi pasta, sirup, atau mentega buah yang memiliki fungsi mirip, tetapi tetap membutuhkan sedikit proses. Para koki Tiongkok telah melakukan hal ini selama ribuan tahun dengan teknik dapur yang sederhana. Namun tetap saja rasanya berbeda dengan membuka satu botol madu. Faktor iklim juga berperan penting. Pohon jujube memang mampu bertahan dalam suhu yang sangat dingin maupun sangat panas. Tetapi untuk menghasilkan buah dengan kadar gula maksimal, tanaman ini membutuhkan musim panas yang panjang dan panas. Di daerah dengan musim panas yang terlalu pendek, buahnya mungkin tidak sempat matang sepenuhnya sebelum datangnya embun beku. Di wilayah pesisir yang sejuk dan lembab, kadar gula juga bisa lebih rendah sehingga kurang ideal untuk dikeringkan. Tanamannya sendiri bisa tumbuh hampir di mana saja, tetapi kualitas buah terbaik biasanya muncul di daerah dengan musim panas yang panas dan kering. Penyerbukan silang juga membantu meningkatkan hasil panen. Sebagian besar varietas jujube memang dapat berbuah sendiri, tetapi menanam dua varietas berbeda seringkali dapat meningkatkan jumlah buah hingga 50-100%. Satu pohon bisa berbuah, dua pohon biasanya jauh lebih baik. Ini bukanlah keterbatasan, melainkan kesempatan untuk menanam dua varietas berbeda sekaligus dan memperpanjang musim panen hingga sekitar 1 bulan. Semua hal ini penting untuk dijelaskan dengan jujur, karena tanaman ini tidak membutuhkan mitos atau cerita berlebihan untuk terlihat luar biasa. Sebuah pohon yang mampu mengeringkan buahnya sendiri di cabang menjadi makanan manis seperti madu, mampu bertahan di kondisi ekstrem, berproduksi selama puluhan tahun, dan hampir tidak membutuhkan bahan kimia tanaman seperti itu, sebenarnya tidak membutuhkan promosi besar. Ia hanya membutuhkan satu hal, ditanam. Sekarang mari kita bicara tentang langkah yang paling sederhana apa yang sebenarnya bisa Anda lakukan jika ingin menanam jujube sendiri. Mulailah dengan membeli 2 pohon jujube dari pembibitan khusus. 2 varietas yang paling sering direkomendasikan untuk penanam di Amerika adalah Li dan Lang. Varietas Li menghasilkan buah besar berbentuk bulat yang sangat cocok dimakan segar maupun dikeringkan. Sementara itu, varietas Lang menghasilkan buah yang lebih memanjang seperti buah pir kecil, dengan kadar gula yang lebih tinggi sangat ideal untuk dijadikan jujube kering yang rasanya manis seperti madu. Menanam 2 varietas sekaligus membantu penyerbukan silang dan meningkatkan hasil panen. Harga satu pohon biasanya berkisar antara 20 hingga $35.
Biasanya pohon dikirim dalam kondisi akar terbuka pada musim semi. Pilih lokasi dengan sinar matahari penuh tempat paling panas di halaman Anda. Tempat di mana dinding memantulkan panas matahari atau dekat tembok yang menghadap ke selatan. Pohon jujube menyukai panas, sama seperti tanaman blueberry menyukai tanah asam. Berikan kondisi yang disukainya. Gali lubang dengan lebar 2 kali ukuran akar pohon. Tanam pada kedalaman yang sama seperti tanda bekas tanah di batang pohon dari pembibitan. Selama tahun pertama, siram tanaman seminggu sekali agar akarnya benar-benar kuat. Setelah melewati tahun pertama, penyiraman biasanya tidak lagi diperlukan, kecuali Anda tinggal di daerah gurun yang sangat kering, dengan curah hujan kurang dari sekitar 10 inci per tahun. Akar pohon ini akan mencari air sendiri, jauh di dalam tanah. Tanaman ini telah melakukan hal tersebut selama ribuan tahun di gurun-gurun Tiongkok. Jadi percayalah pada sistem alaminya, jangan memberi pupuk. Pohon jujube justru beradaptasi dengan tanah yang miskin unsur hara dan sedikit alkali jenis tanah yang bahkan bisa membuat blueberry mati atau membuat apel sulit tumbuh. Jika Anda memberikan terlalu banyak nitrogen, pohon akan lebih banyak menghasilkan daun daripada buah. Pohon ini sebenarnya tidak membutuhkan pupuk. Yang membutuhkan pupuk adalah perusahaan pupuk yang ingin Anda terus membelinya. Lebih baik abaikan saja dan hemat uang Anda. Ada satu fakta lain yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Pohon jujube dapat berkembang biak melalui tunas akar. Di bawah tanah, akar pohon akan mengirimkan tunas baru yang kemudian tumbuh menjadi pohon kecil yang mandiri. Satu pohon bisa menjadi 2, 2 bisa menjadi 4. Dalam waktu sekitar 1 dekade, pembelian satu pohon sederhana bisa berubah menjadi kebun kecil tanpa perlu membeli pohon tambahan. Anda bisa menggali tunas tersebut dan menanamnya di tempat lain. Anda bisa memberikannya kepada tetangga, bahkan Anda bisa memulai kebun kecil bersama keluarga atau komunitas. Pohon ini memperbanyak dirinya sendiri secara alami, tanpa lisensi, tanpa paten, dan tanpa izin dari siapapun. Pada tahun kedua setelah ditanam, biasanya akan mulai muncul beberapa buah pertama masih sedikit dan tersebar, seolah-olah pohon itu sedang menguji lingkungan barunya. Pada tahun keempat, produksi mulai meningkat dengan cepat. Sekitar tahun ketujuh, Anda bisa memanen sekitar 40 hingga 60 pon buah. Dan pada usia sekitar 10 tahun, pohon tersebut dapat mencapai produksi penuh sekitar 80 hingga 100 pon buah setiap tahun. Untuk membuat jujube kering yang rasanya seperti madu, sebenarnya Anda tidak perlu melakukan apapun. Benar-benar tidak perlu melakukan apapun. Biarkan saja buah tetap di pohon sampai kulitnya mulai keriput dan warnanya berubah menjadi kokelat kemerahan tua. Perubahan ini terjadi secara alami ketika suhu mulai menurun dan udara menjadi lebih kering. Buah tersebut akan mengering langsung di cabang pohon. Tidak perlu mesin pengering, tidak perlu proses tambahan, tidak membutuhkan energi apapun. Pohon itu sendiri melakukan semuanya, mengemas dan mengawetkan buahnya sambil tetap tergantung di udara. Ketika buah sudah keriput dan teksturnya kenyal, Anda tinggal memetiknya dan menyimpannya dalam wadah tertutup pada suhu ruangan. Jujube kering dapat bertahan hingga sekitar 12 bulan tanpa perlu disimpan di lemari pendingin. Bahkan beberapa keluarga di Tiongkok menyimpan jujube kering di dalam wadah tanah liat selama 2 hingga 3 tahun dan buahnya tetap baik untuk dikonsumsi. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, perhitungannya sebenarnya sangat sederhana. 2 pohon jujube hanya membutuhkan biaya sekitar $50. Namun setelah matang, kedua pohon itu dapat terus menghasilkan buah selama setidaknya 60 tahun. Pada masa produksi penuh, 2 pohon tersebut dapat menghasilkan sekitar 160 pon buah setiap tahun. Jika jujube kering dijual dengan harga pasar sekitar $8 hingga $15 per pon, nilainya menjadi sangat jelas. Bandingkan dengan produksi madu, untuk memulai 2 koloni lebah, biaya awalnya bisa mencapai $400 hingga $800. Setelah itu, masih ada biaya pengelolaan tahunan yang berkisar antara $200 hingga $500 per koloni. Selain itu, sekitar 40% koloni lebah biasanya harus diganti setiap tahun karena berbagai masalah seperti penyakit atau keruntuhan koloni. Jika dihitung dalam jangka waktu 60 tahun, seorang peternak lebah dapat menghabiskan antara $50.000 hingga $100.000 hanya untuk mempertahankan 2 koloni lebah yang bahkan menghasilkan pemanis lebih sedikit dibandingkan 2 pohon jujube yang hanya dibeli sekali seharga $50 dan hampir tidak membutuhkan perawatan tambahan. Pohon jujube tidak mengalami fenomena runtuhnya koloni lebah. Ia tidak memerlukan antibiotik untuk penyakit sarang lebah. Ia tidak terserang tungau varroa. Ia tidak perlu diberi air gula pada musim dingin. Ia juga tidak akan menyengat anak-anak Anda.
Dan pohon itu tidak akan mati hanya karena ladang di sebelahnya menyemprotkan pestisida. Di Tiongkok sendiri, terdapat sebuah pepatah kuno yang sudah ada jauh sebelum sejarah tertulis. Pepatah itu mengatakan, makan 3 jujube setiap hari akan membuat Anda tetap muda selamanya. Di barat, ada pepatah yang lebih terkenal, "An apple a day keeps the doctor away," yang mulai populer pada tahun 1860-an. Namun masyarakat Tiongkok sudah mengatakan hal yang hampir sama tentang jujube sekitar 3.000 tahun lebih awal dan, jika melihat kandungan nutrisinya, pepatah dari Tiongkok itu mungkin justru lebih mendekati kenyataan. Tentu saja, Tiongkok bukan satu-satunya peradaban yang mengenal nilai buah ini. Di Korea, jujube sering digunakan sebagai makanan upacara dan menjadi bagian penting dalam pernikahan tradisional sebagai simbol kesuburan dan kelimpahan. Dalam masakan Iran, jujube muncul dalam berbagai hidangan. Di Pakistan dan India, masyarakat telah menanam varietas jujube yang dikenal sebagai ber selama lebih dari 4.000 tahun. Buah ini melintasi berbagai peradaban, agama, iklim, dan benua. Ia adalah salah satu dari sedikit jenis makanan yang muncul secara independen dalam tradisi pertanian berbagai budaya yang bahkan tidak pernah saling berhubungan. Ketika satu jenis buah muncul di 3 benua berbeda selama lebih dari 5.000 tahun, sejarah manusia itu bukan kebetulan. Itu adalah kesepakatan yang terbentuk dari pengalaman panjang. Miliaran orang dari berbagai zaman akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama, buah ini sangat berharga. Namun ironisnya, negara dengan kondisi iklim yang sangat cocok dan pasar konsumen terbesar di dunia justru hampir tidak menanamnya sama sekali. Frank Meyer pernah berjalan lebih dari 1.800 km melintasi Tiongkok untuk membawa tanaman ini ke Amerika. Ia menyeberangi gurun, mendaki pegunungan, dan menempuh perjalanan panjang yang berbahaya. Ia makan makanan yang membuatnya sakit. Ia tidur di tempat-tempat yang bahkan mungkin membuat pelancong modern merasa ngeri. Ia mengirim ratusan varietas tanaman ke Amerika, lengkap dengan catatan penanaman yang ditulis dengan teliti di bawah cahaya lampu minyak di desa-desa terpencil. Ia menulis surat ke Washington, memohon agar pemerintah memperhatikan tanaman ini dengan serius. Ia percaya bahwa buah ini dapat mengubah masa depan pertanian Amerika. Ia percaya bahwa pohon ini dapat memberi makan keluarga, bahkan di tempat-tempat di mana tanaman lain tidak mampu bertahan. Ia diabaikan, lalu perlahan dilupakan. Dan kemudian ia meninggal pada usia 43 tahun tenggelam di sebuah sungai ribuan mil dari stasiun penelitian tempat tanaman yang ia kumpulkan, masih tersimpan dalam pot, menunggu program penanaman yang tidak pernah benar-benar datang. 3 hari kemudian, tubuhnya ditemukan di hilir sungai. Buku catatan lapangannya dikirim kembali ke Washington dalam sebuah peti kayu. Kisah hidupnya dimasukkan ke dalam arsip, dan warisannya hampir saja menghilang bersama waktu. Namun pohon-pohon jujube yang ia kumpulkan tidak ikut menghilang. Lebih dari 1 abad kemudian, sekitar 117 tahun setelah Frank Meyer mengirimkan varietas-varietas itu, tanaman tersebut masih hidup di koleksi plasma nutfah USDA. Masih berbuah, masih tumbuh, masih menunggu sampai suatu hari ada orang yang benar-benar menyadari nilai dari tanaman yang dulu dibawa pulang oleh seorang pria yang rela mempertaruhkan hidupnya. Industri madu tentu tidak terlalu berharap Anda mulai menanam jujube. Industri gula juga tidak terlalu berharap Anda mengetahui keberadaannya. Industri farmasi tidak terlalu tertarik melihat orang menanam pohon yang secara alami dapat membantu masalah tidur dan kecemasan tanpa resep obat. Bahkan industri buah modern mungkin tidak terlalu senang jika suatu hari Anda memanen sekitar 80 pon pemanis alami dari halaman belakang rumah Anda setiap bulan Oktober, sementara stroberi di rak supermarket hanya bertahan beberapa hari sebelum membusuk. Namun pohon jujube tidak peduli pada semua itu. Ia tidak memahami industri, ia tidak mengenal rantai pasokan. Ia tidak memikirkan analisis pasar, proyeksi investasi, atau ruang rak di supermarket. Pohon ini hanya melakukan satu hal sederhana. Setiap musim gugur ia kembali berbuah, tanpa gagal, tanpa meminta apapun. Selama puluhan tahun, cukup tanam 1 atau 2 pohon, tunggu beberapa musim, dan buah manis seperti madu itu akan terus muncul setiap tahun. 2 pohon dengan harga sekitar $50 dapat menghasilkan puluhan tahun rasa manis alami tanpa lebah, tanpa peralatan khusus, tanpa sistem yang rumit. Jika cerita ini membuka cara pandang baru bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi. Setiap like dan setiap share membantu lebih banyak orang menemukan pengetahuan seperti ini. Dan masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya.